Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Hadirin hadirat peserta halaqah maghrib pada Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat-Nya kepada kita semua. Di antaranya adalah kesempatan hidup hingga sampai sekarang ini dan kesehatan yang ada pada kita, walaupun keadaan kita berbeda-beda dalam kesehatan itu. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan suruhan-Nya. Tadi kita telah salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah membalas dengan pembalasan yang berlipat ganda dibandingkan dengan orang yang melaksanakan salat maghrib secara sendirian. Selawat beriring salam tidak pernah lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, para ulama dari dulu hingga ulama sekarang ini. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada mereka semuanya. Hadirin hadirat berbahagia, sekarang kita berada di bulan Maulid. Bahkan tadi malam atau kemarin malam kita telah mendengarkan ceramah Maulid yang disampaikan di Masjid Raya Baitur Rahman ini. Kita akan mendengar lagi ceramah Maulid di tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan kita mendapat titik-titik idola dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu kita telah dengar, kadang-kadang kita lupa. Kita ingat lagi apa yang telah lupa, dan mungkin boleh jadi kita mendengar ceramah yang bertambah ilmu kita yang belum pernah kita dengar. Ceramah baik di dalam maupun di luar Aceh. Kita dengar melalui radio, kita dengar melalui YouTube, dan banyak cara kalau kita ingin mendengar paparan kehidupan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mendapat pengalaman ketika mendengar ceramah-ceramah itu. Ada yang mengisahkan kepada kita bagaimana Rasulullah itu berceramah. Di antaranya, Rasulullah itu kalau memberi sebuah tausiah kepada para sahabatnya, dia ulang tausiah itu sampai 3 kali. 3 kali diulang-ulang
agar sahabat tidak lupa apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Kita sekarang bisa kita rekam, nanti kita dengar 3 kali supaya kita tidak lupa apa yang disampaikan itu. Kemudian Rasulullah dalam memberikan tausiahnya tidak cepat-cepat, karena beliau tahu bahwa ada pendengar tausiah dia itu kepintarannya tidak semua sama. Kalau orang pintar sekali dengar tidak lupa lagi, walaupun cepat dia bisa mengambil kesimpulannya. Tapi ada juga yang harus disampaikan sedikit demi sedikit agar dia dapat mengerti apa maksud dari baginda Rasulullah SAW. Ada juga bentuk yang lain yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu mencari waktu yang tepat untuk memberi tausiah. Ada orang kalau di waktu pagi dia senang mendapat ilmu. Ada orang lain di waktu sore dia senang mendapat ilmu. Jadi Rasulullah memilih sesuai dengan keadaan orang yang datang kepadanya. Pertanyaan sahabat kadang-kadang kepadanya dijawab sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sahabat tersebut. Demikian pintarnya baginda Rasulullah dalam berdakwah. Kemudian ada lagi caranya, yaitu beliau memberi perumpamaan-perumpamaan seperti yang ada dalam Al-Quran yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil. Perumpamaan orang yang memberi nafkah pada jalan Allah seperti dia memberikan sebuah atau satu biji bijian itu akan menumbuhkan 7 tangkai. Di setiap tangkai ada 100 biji. Jadi 1 menjadi 700. Demikian perumpamaan baginda Rasulullah SAW. Itu pun disampaikan bukan sembarang orang. Dia ceritakan itu bukan untuk sembarang orang. Orang yang bisa mengerti tentang perumpamaan-perumpamaan. Contoh kita perumpamaannya, nyan gok nyan lagi utuh menasah. Bagaimana pengertian utuh menasah? Kita tanya pada orang-orang yang ahli peribahasa Aceh atau perumpamaan bahasa Aceh. Utuh menasah yang carong pegah salah gok mendong. Yang kedua mana hanya kubur. Begitulah. Kira-kira begitu. Kemudian Rasulullah kadang-kadang bertanya dengan sebuah pertanyaan. Kemudian para sahabat tidak ada ilmu menjawab pertanyaan tersebut. Misalnya, apa dia tanya? Atadruna mal muflis? Kamu tahu itu muflis itu apa? Muflis itu kata-kata yang sudah sering diucapkan oleh orang Arab di kalangan mereka. Langsung dijawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Muflis itu adalah orang yang tidak punya uang sepeser pun dan tidak ada harta sedikit pun. Itulah orang muflis. Itu menurut pendapat
atau kebiasaan orang Arab. Rasulullah mengatakan, bukan itu yang ingin saya sampaikan. Muflis itu dari umatku adalah orang yang ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Dia membawa pahala sembahyang banyak karena dia selalu salat. Kemudian siyam, selalu puasa, bahkan tambah dengan puasa sunat. Wa zakat, dan dia selalu memberikan zakat, baik zakat fitrah atau zakat mal, zakat harta. Tapi orang itu akhlaknya jelek. Wa ya'ti qad syatama hadha, dia datang nanti hari kiamat tapi dia sudah memaki seseorang. Rupanya makian itu ada balasan jelek nanti di hari akhirat. Dan sebab itu kita jangan selalu memaki. Wa qadhafa hadha, menuduh orang itu. Nyanggoknya korupsi, koruptor. Nyanggoknya najib. Cina saja. Wa akala mala hada, dia mengambil uang orang. Kalau dia punya kekuasaan, suruh urus, kasih uang dulu baru saya selesaikan. Inilah orang nanti walaupun banyak pahala yang dia bawa, akan diambil pahala itu diberikan kepada orang yang pernah dimaki, pernah dicerca, pernah dituduh, pernah, sehingga habislah uang dia, habislah pahala itu, sehingga dia seperti orang mandla dirhamalah, seperti orang yang tidak punya uang sepeser pun. Itu yang dimaksud oleh baginda Rasulullah al-muflis dalam hadisnya itu. Yang ingin saya katakan adalah ada pertanyaan tidak bisa dijawab atau jawabannya salah, dibetulkan. Kemudian ada pertanyaan. Pertanyaan ini kepada seorang sahabat, namanya Abu Munzir. Atadri ayya ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Tahukah kamu ayat yang paling tinggi nilainya yang pernah kamu hafal? Gitu ditanya. Langsung sahabat ini menjawab, ayat itu adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kursi. Kita semua hafal. Ayat kursi itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, dan seterusnya. Kita hafal semua. Ini ayat yang paling tinggi nilai pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diminta untuk selalu membacanya. Demikian bentuk dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin berbahagia, itu sekedar mukadimah kita berkenaan dengan Maulid. Nanti kalau kita mau dengar lagi, malam besok ada, malam lusa ada, terus saja. Mungkin di Aceh ini sampai 3 bulan. Diharapkan orang Aceh ini pintar tentang peri hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita kaji apa yang telah pernah kita bicarakan pada malam Sabtu yang lalu tentang ayat pertama dari surat Al-Isra yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim
Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Kita katakan pada malam Sabtu yang lalu, kata-kata subhana itu sengaja menjadi pembuka surat Isra, karena cerita Isra, perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya beberapa jam saja. Sementara orang Quraisy yang berniaga pergi ke Masjidil Aqsa sampai sebulan, bahkan ada sampai 40 hari. Bagaimana perjalanan itu semalam saja? Sebagian orang yang ingin masuk Islam akhirnya tidak jadi masuk Islam, karena cerita Isra Mi'raj ini kalau sekarang diceritakan kepada kita tidak jadi persoalan. Kenapa? Karena sudah ada pesawat. Berapa kilo? Malam ini kita pergi ke Jakarta 2 jam. Kemudian kita naik lagi pesawat kemari 2 jam, 4 jam. Itu pesawat biasa. Kalau pesawat lebih cepat lagi, mungkin 1 jam dah sampai kembali. Begitulah. Jadi karena teknologi saja belum ada waktu itu, orang merasa tercengang dengan kejadian Isra dan Mi'raj. Kemudian sesudah Isra ada Mi'raj. Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Kalau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tahu berapa jauhnya. Tapi kalau dari Masjid Al-Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha, orang tidak tahu berapa jauh perjalanan itu, yang juga diselesaikan 1 malam saja, setengah malam saja, tidak sampai 1 malam. Demikian apa yang kita ceritakan pada malam Sabtu yang lalu. Kemudian pada ayat kedua dari surat Bani Israel ini atau surat Al-Isra ini berbunyi, wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Sudah dibicarakan masalah Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang dibicarakan tentang Nabi Musa. Orang bertanya, ini sedang bicara tentang sesuatu, pindah kepada sesuatu yang lain. Apa kaitan antara peristiwa pertama dengan peristiwa yang kedua ini? Para ahli tafsir, saya baca berbahasa Indonesia karena kita tidak bisa berbahasa Arab, bahasa Indonesia saja. Banyak tafsir bahasa Indonesia kita baca. Bahkan dia terjemahan dari bahasa Arab. Kita baca. Orang sudah capek menterjemahkan, kita tidak capek membacanya. Rupanya ayat pertama dengan ayat kedua antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad ada titik persamaannya. Apa titik persamaan Nabi Musa dengan Nabi Muhammad? Titik persamaannya menurut sebahagian ahli mengatakan Nabi Muhammad pada Mi'raj dia jumpa dengan Allah dan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratil Muntaha, di mana
saya sendiri nggak tahu di mana. Ada satu tempat yang berapa jauh dari bumi ini kita tidak tahu. Disitulah Nabi Muhammad berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di saat itulah Nabi Muhammad menerima perintah untuk melaksanakan solat bagi dia dan bagi umatnya. Sekarang apa titik persamaan dengan Nabi Musa alaihi salam? Persamaannya adalah wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa di bumi ini. Kalau Nabi Muhammad diangkat ke Sidratil Muntaha, di sana dia berbicara, dan para ulama mengatakan beliau melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa berbicara juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di bumi ini. Walamma jaa Musa limiqatina, ketika Nabi Musa datang sesuai dengan perjanjian kami, wa kallamahu rabbuh, Tuhannya berbicara dengan dia. Tapi Nabi Musa tidak melihat Tuhan, mendengar suaranya saja. Dari mana kita tahu? Qala, berkatalah Musa, Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Tuhanku, nampakkanlah kepadaku bagaimana engkau sekarang. Engkau sedang bicara dengan saya, coba nampakkan bagaimana. Qala, Allah berfirman, lan tarani, kamu tidak sanggup melihat saya. Begitu Nabi Musa berbicara dengan Allah, tapi tidak melihat Allah. Nabi Musa ingin sekali melihat Allah, sudah dengar suara Allah. Qala Rabbi arini anzur ilaik, nampakkanlah kepada saya zatmu, aku akan melihatmu. Qala lan tarani, engkau tidak mungkin melihat aku. Itu titik persamaan, dan di situ juga ada titik perbedaan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Musa alaihi salam. Itulah ayat kedua menceritakan tentang Nabi Musa. Wa ataina Musal kitaba. Ayat kedua. Wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Begitu. Itu titik persamaan, ada juga titik perbedaan. Siapa cerita? Para ulama. Saya mengulangi kembali apa yang diceritakan oleh para ulama tersebut. Jadi Nabi Musa pernah berbicara dengan Allah di bumi ini, sementara Nabi Muhammad di waktu beliau masih hidup, dia berbicara sesudah di Isra Mi'rajkan ke Sidratil Muntaha. Jadi Allah berbicara dengan hambanya menurut ayat 51 dari surat Asy-Syura melalui 3 bentuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah, tidaklah Allah berbicara dengan manusia kecuali wahyan.
dengan cara wahyu. Wahyu itu ada yang dialamatkan kepada para rasul, ada juga yang dialamatkan kepada manusia, bahkan kepada binatang. Apa ayatnya? Fa'auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiyya. Surat Maryam ayat ke-11. Diwahyukan kepada mereka supaya bertasbih pagi dan petang. Mereka itu bukan nabi. Kemudian wa id auhaitu ilal hawariyin an aminu. Ingat ketika aku wahyukan kepada hawariyin, pengikut Nabi Isa alaihi salam, an aminu bi, berimanlah kepadaku. Itu wahyu. Jadi wahyu itu disampaikan kepada para nabi, disampaikan juga kepada bukan nabi. Qala auha rabbuka ilan nahal, dan Tuhanmu memberi wahyu kepada an-nahl, kepada lebah. Wa auhayna ila ummi Musa, dan kami berikan wahyu kepada mamaknya Nabi Musa. Bukan kepada Nabi Musa saja, kepada mamak Nabi Musa pun begitu. Bagaimana wahyu yang diberikan kepada mamak Nabi Musa? Kita mendengar cerita Fir'aun bermimpi. Mimpinya adalah kerajaannya akan direbut oleh seorang Bani Israel. Kalau begitu kata Fir'aun, setiap anak yang lahir laki-laki bunuh. Diperiksa mana perempuan yang sudah hamil, ditunggu kapan dia melahirkan. Kalau laki-laki langsung dibunuh. Perintahnya siapa? Fir'aun. Karena Fir'aun sudah mengangkat dirinya, ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhanmu yang paling tinggi. Kalau ada Tuhan-Tuhan lain itu rendah semua. Saya yang paling tinggi, kata Fir'aun. Jadi saya perintahkan, kalau ada anak Bani Israel yang lahir laki-laki, bunuh. Itu perintah aku. Lantas ibu Nabi Musa hamil. Dia takut. Datang prajurit Fir'aun. Kalau dilihat lahirnya anak laki-laki, langsung dibunuh. Waktu lahir, kebetulan mereka belum datang, lahir laki-laki. Dia takut. Ini bentar lagi datang. Kalau tidak bulan ini, bulan depan kan udah besar lagi. Setahun udah besar lagi. 2 tahun udah jalan-jalan. Ketahuan, ditangkap, disembelih. Langsung wa auhayna ila ummi Musa, kami wahyukan kepada ibu Nabi Musa, apa? Lempar saja, buat sebuah tempat kecil itu seperti perahu kecil, cari, taruh bayi itu, letakkan di Sungai Nil. Sungai Nil itu besar ya, karena satu-satunya sungai di Mesir. Orang mengagung-agungkan Sungai Nil. Kalau di Aceh ini lebih besar sedikit dari Kerung Aceh, 2 kali lah. Begitu. Tapi kita tidak mengagung-agungkan karena banyak sungai yang lain. Le Kerung lain itu. Yang di Mesir yang tabah, maka dia agungkan. Katanya ambil sebuah tempat,
taruh anak itu yang baru lahir, kemudian alirkan di sungai ini. Karena itu perintah Allah, ilham dari Allah kepada ibu Nabi Musa, maka dia buat. Kalau kita sekarang, kita takut anak itu mati, kita lempar lagi ke laut atau ke sungai, sama saja mati juga. Tapi karena itu perintah Allah, ibu Nabi Musa melaksanakannya. Rupanya air itu mengalir langsung ke tempat pemandian orang-orang yang tinggal di istana Firaun. Diambil, ini anak ini lain saja. Sampai istri Firaun bilang, ambil saja, kita ambil untuk anak angkat kita. Coba, begitulah wahyu Allah. Kalau kita disuruh oleh Allah, kita laksanakan terus, karena yang beruntung kita juga. Kalau Allah tidak perlu, karena dia pencipta segalanya. Kalau salat, kita laksanakan salat, yang beruntung kita. Kita salat jamaah, yang beruntung kita. Mudah-mudahan kita terus mendapat untung yang lebih banyak, sehingga menjadi penghuni syurga Jannatun Na'im. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.